Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai faktorisasi bentuk aljabar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Faktorisasi bentuk aljabar. Faktorisasi atau memfaktorkan bentuk aljabar adalah menyatakan bentuk aljabar dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Bentuk aljabar itu terdiri atas banyak suku dan dapat diselesaikan dengan memfaktorkan. Nah, pemfaktoran itu dilakukan dengan cara mengubah bentuk aljabar dari operasi penjumlahan menjadi operasi perkalian antar suku. Nah, bentuk aljabar yang dapat difaktorkan itu merupakan bentuk aljabar dengan faktor persekutuan dan dapat diselesaikan secara distributif. Faktorisasi bentuk aljabar itu bermacam-macam. Nah, faktorisasi bentuk aljabar yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah faktorisasi bentuk aljabar AX ditambah AY. Jika faktor persekutuan dari AX ditambah AY adalah A, maka bentuk AX ditambah AY ini dapat diubah ke dalam bentuk faktor sebagai berikut. AX ditambah AY sama dengan A dikali X ditambah Y. Atau AX dikurang AY itu sama dengan A dikali X dikurang Y. Nah, perhatikan bahwa untuk ruas kiri itu merupakan perkalian bentuk aljabar, sedangkan untuk ruas kanan itu merupakan penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar. Nah, bentuk faktor ini kita kenal juga dengan sifat distributif. Dari sifat distributif terlihat bahwa suatu bentuk penjumlahan dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian karena suku-suku pada bentuk penjumlahan yaitu A dikali X ditambah Y atau A dikali X dikurang Y memiliki faktor persekutuan atau faktor yang sama yaitu A. Nah, dengan demikian, bentuk AX ditambah AY dapat difaktorkan menjadi bentuk A dikali X ditambah Y, yang terdiri atas dua faktor yaitu A dan X ditambah Y. Nah, demikian pula untuk AX dikurang Y dapat difaktorkan menjadi A dikali X dikurang Y, yang terdiri atas dua faktor yaitu A dan X dikurang Y. Nah, berdasarkan uraian ini, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penjumlahan suku-suku yang memiliki faktor persekutuan dapat difaktorkan dengan menggunakan sifat distributif. Untuk lebih jelasnya lagi cara menentukan faktorisasi bentuk AX ditambah AY ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Nah, di sini terdapat soal A, B, C, D, dan E. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu XY ditambah 3Y. Nah, bentuk aljabar ini merupakan bentuk aljabar suku 2 karena terdiri dari dua suku yaitu XY dan 3Y. Nah, untuk menentukan faktorisasi bentuk aljabar ini, maka kita faktorkan terlebih dahulu kedua suku aljabar ini ke dalam bentuk perkalian yang memuat faktor persekutuan dari kedua suku ini. Nah, untuk X, Y dapat kita nyatakan menjadi X dikali Y.
Sedangkan untuk 3Y dapat kita nyatakan menjadi 3 dikali Y. Nah, perhatikan bahwa kedua suku ini memiliki faktor persekutuan yaitu Y. Nah, dengan menggunakan sifat distributif ini, maka kita keluarkan variabel Y pada masing-masing suku ini. Sehingga bisa kita tuliskan di sini sama dengan Y. Nah, untuk suku yang pertama yaitu X dikali Y, kita keluarkan variabel Y-nya, maka yang tersisa adalah variabel X. Maka kita tuliskan di sini dikali X. Sedangkan untuk suku 3 dikali Y, kita keluarkan variabel Y-nya, maka yang tersisa adalah positif 3. Sehingga bisa kita tuliskan di sini ditambah 3. Maka didapat Y dikali X ditambah 3. Jadi, faktor dari XY ditambah 3Y adalah Y dikali X ditambah 3. Nah, di mana di sini terdapat dua faktor yaitu Y dan X ditambah 3. Berikutnya bagian yang B yaitu 6P pangkat 2 dikurang 9P. Maka kita tentukan terlebih dahulu faktor-faktor dari 6P pangkat 2 dan negatif 9P ini ke dalam bentuk perkalian yang memuat faktor persekutuannya. Nah, faktor persekutuan terbesar dari 6P pangkat 2 dan negatif 9P adalah 3P. Maka, kedua suku ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian yang memuat faktor 3P. Sehingga, untuk 6P pangkat 2 itu dapat kita nyatakan menjadi 3P dikali 2P. Sedangkan untuk negatif 9P dapat kita nyatakan menjadi negatif 3P dikali 3. Nah, sekarang perhatikan bahwa kedua suku ini sama-sama memuat faktor 3P. Maka kita keluarkan 3P-nya. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan 3P. Nah, untuk suku yang pertama yaitu 3P dikali 2P. Kita keluarkan 3P-nya, maka yang tersisa di sini adalah 2P. Sehingga bisa kita tuliskan di sini dikali 2P. Nah, kemudian untuk suku yang kedua yaitu negatif 3P dikali 3. Kita keluarkan 3P-nya, maka yang tersisa adalah negatif 3. Sehingga bisa kita tuliskan di sini dikurang 3. Maka didapat 3P dikali dengan 2P dikurang 3. Jadi, faktor dari 6P pangkat 2 dikurang 9P adalah 3P dikali 2P dikurang 3. Nah, di mana terdapat dua faktor yaitu 3P dan 2P dikurang 3. Berikutnya bagian yang C yaitu 16A pangkat 2B dikurang 12AB pangkat 2. Maka kita tentukan terlebih dahulu faktor-faktor dari 16A pangkat 2B dan negatif 12AB pangkat 2 ini ke dalam bentuk perkalian yang memuat faktor persekutuannya. Nah, faktor persekutuan terbesar dari 16A pangkat 2B dan negatif 12AB pangkat 2 adalah 4AB. Maka untuk 16A pangkat 2B ini dapat kita nyatakan menjadi 4AB dikali 4A. Sedangkan untuk negatif 12AB pangkat 2 ini dapat kita nyatakan menjadi negatif 4AB dikali 3B. Nah, perhatikan bahwa kedua suku ini sama-sama memuat faktor 4AB. Maka kita keluarkan 4AB-nya. Sehingga bisa kita tuliskan di sini sama dengan 4AB. Nah, untuk suku yang pertama yaitu 4AB dikali 4A. Kita keluarkan 4AB-nya. Maka yang tersisa adalah 4A. Sehingga bisa kita tuliskan di sini dikali 4A. Nah, sedangkan untuk suku yang kedua yaitu negatif 4AB dikali 3B, kita keluarkan 4AB-nya, maka yang tersisa adalah negatif 3B. Maka bisa kita tuliskan di sini dikurang 3B.
Sehingga didapat 4AB dikali 4A dikurang 3B. Jadi, faktor dari 16A pangkat 2B dikurang 12AB pangkat 2 adalah 4AB dikali 4A dikurang 3B. Nah, di mana faktor-faktor dari bentuk aljabar ini adalah 4AB dan 4A dikurang 3B. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang D, yaitu A dikali X ditambah 5 dikurang dengan B dikali X ditambah 5. Nah, perhatikan bahwa kedua perkalian dari masing-masing suku aljabar ini sama-sama memuat X ditambah 5. Sehingga faktor persekutuan dari bentuk aljabar ini adalah X ditambah 5. Maka kita keluarkan X ditambah 5 ini, sehingga bisa kita tuliskan di sini sama dengan X ditambah 5. Nah, perhatikan untuk suku pertama, yaitu A dikali X ditambah 5. Kita keluarkan X ditambah 5-nya, maka yang tersisa adalah A, sehingga bisa kita tuliskan di sini dikali A. Nah, berikutnya untuk suku yang kedua, yaitu negatif B dikali X ditambah 5. Nah, kita keluarkan X ditambah 5-nya, maka yang tersisa adalah negatif B. Sehingga bisa kita tuliskan di sini dikurang B. Maka didapat X ditambah 5 dikali A dikurang B. Jadi, faktor dari A dikali X ditambah 5 dikurang dengan B dikali X ditambah 5 adalah X ditambah 5 dikali A dikurang 5. Nah, di mana faktor-faktor dari bentuk aljabar ini adalah X ditambah 5 dan A dikurang B. Nah, terakhir bagian yang E, yaitu 4 dikali 3A dikurang 2B ditambah dengan 2A dikali 3A dikurang 2B. Nah, perhatikan bahwa kedua perkalian dari masing-masing suku aljabar ini sama-sama memuat 3A dikurang 2B. Maka, faktor persekutuan dari kedua suku aljabar ini adalah 3A dikurang 2B. Sehingga kita keluarkan 3A dikurang 2B ini. Maka bisa kita tuliskan di sini sama dengan 3A dikurang 2B. Nah, perhatikan untuk suku yang pertama, yaitu 4 dikali 3A dikurang 2B. Kita keluarkan 3A dikurang 2B ini, maka yang tersisa adalah 4. Sehingga bisa kita tuliskan di sini dikali 4. Berikutnya untuk suku yang kedua, yaitu 2A dikali 3A dikurang 2B. Kita keluarkan 3A dikurang 2B-nya, maka yang tersisa adalah positif 2A. Maka kita tuliskan di sini ditambah 2A. Sehingga didapat 3A dikurang 2B dikali 4 ditambah 2A. Jadi, faktor dari 4 dikali 3A dikurang 2B ditambah dengan 2A dikali 3A dikurang 2B adalah 3A dikurang 2B dikali dengan 4 ditambah 2A. Nah, di mana faktor-faktor dari bentuk aljabar ini terdiri dari 3A dikurang 2B dan 4 ditambah 2A. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai faktorisasi bentuk aljabar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.